Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati kami mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa adalah senjata paling ampuh bagi seorang hamba Allah. Apalagi doa yang dipanjatkan oleh malaikat memiliki kedudukan yang begitu mulia. Dalam Islam, malaikat adalah makhluk suci yang diciptakan dari cahaya, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah bermaksiat. Mereka memiliki tugas khusus, salah satunya adalah mendoakan manusia. Namun, tidak semua orang mendapatkan doa dari malaikat. Hanya mereka yang termasuk dalam golongan tertentu yang mendapatkan kehormatan ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengungkap siapa saja 13 golongan istimewa tersebut. Apakah kita termasuk salah satunya? Mari kita cari tahu. Golongan pertama, yaitu orang yang tidur dalam keadaan suci. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak bangun kecuali malaikat berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hambamu si Fulan karena tidur dalam keadaan suci.'" Hadis riwayat Ibnu Hibban. Oleh karena itu, sebelum tidur biasakanlah untuk berwudu. Selain menjadi amalan ringan, ini adalah tiket kita untuk mendapatkan doa dari malaikat sepanjang malam. Golongan kedua yaitu orang yang menunggu waktu sholat. Berikutnya, ada mereka yang duduk menunggu waktu sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang di antara kalian tetap dianggap sedang dalam sholat selama ia berada di tempat sholatnya, menunggu sholat, dan para malaikat mendoakannya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah motivasi luar biasa bagi kita untuk tidak terburu-buru meninggalkan tempat sholat setelah selesai, atau bahkan datang lebih awal untuk menunggu azan. Setiap detik menunggu, malaikat tak henti-hentinya mendoakan kita. Yang ketiga yaitu orang yang berada di saf terdepan saat sholat berjamaah. Golongan ini adalah mereka yang selalu berusaha berada di saf terdepan saat sholat berjamaah. Dijelaskan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah. Keempat, orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Golongan berikutnya adalah mereka yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan adalah doa yang akan dikabulkan.
Di sisinya ada malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali ia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut berkata, "Amin, dan semoga engkau mendapatkan hal yang sama." Hadis riwayat Muslim. Jadi, jangan ragu untuk mendoakan kebaikan bagi orang lain, karena kita pun akan mendapatkan kebaikan yang sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang yang bersedekah di pagi hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu hari pun ketika seorang hamba memasuki waktu pagi, kecuali dua malaikat turun. Salah satu dari mereka berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak.' Dan malaikat yang lain berkata, 'Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah keutamaan bersedekah, khususnya di pagi hari. Selain membantu sesama, kita juga mendapatkan doa tulus dari malaikat untuk kelapangan rezeki kita. Yang keenam yaitu orang yang menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi adalah salah satu amalan yang memiliki keutamaan besar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya rahmat tidak akan turun kepada kaum yang di tengah mereka terdapat orang yang memutuskan silaturahmi." Hadis riwayat Ahmad. Ketika kita menyambung kembali hubungan dengan kerabat, baik melalui kunjungan, telepon, atau sekedar menanyakan kabar, malaikat mendoakan kita agar mendapatkan rahmat, rezeki, dan umur yang diberkahi. Jangan remehkan kekuatan silaturahmi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mencintai hambanya yang menjaga hubungan kekeluargaan. Sahabat beriman, yang ketujuh yaitu para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, karena siapa saja yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan amin malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedelapan yaitu orang yang mengajarkan kebaikan. Orang yang mengajarkan kebaikan juga mendapatkan doa dari malaikat setiap hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, serta ikan, semuanya mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia." Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, jika kita berbagi ilmu, baik melalui pengajaran langsung, tulisan, atau sekedar berbagi nasihat, kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan doa dari malaikat. Ilmu yang bermanfaat adalah amal jariyah yang pahalanya terus mengalir meski kita telah tiada. Kesembilan yaitu orang yang mengingat Allah saat sendiri. Tidak semua orang mampu mengingat Allah di saat ia sendiri. Orang-orang yang menyendiri mengingat Allah dan meneteskan air mata karenanya adalah golongan yang begitu dicintai. Dalam hadis disebutkan, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di antaranya adalah seseorang yang mengingat Allah dalam kesendirian
hingga mengucurkan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berzikir dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, malaikat turut menyaksikan, mendoakan, dan mencatatnya sebagai amal yang sangat mulia. Ke-10, orang yang menjenguk orang sakit. Golongan berikutnya adalah orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim lainnya di waktu pagi, kecuali 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Dan jika ia menjenguk di sore hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga pagi." Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Majah. Selain menjadi bentuk empati, menjenguk orang sakit juga menunjukkan kasih sayang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dari malaikat ini menjadi bukti betapa besar pahala bagi mereka yang peduli kepada sesama. Ke-11 yaitu orang yang bangun di waktu malam untuk sholat tahajud. Golongan berikutnya adalah mereka yang bangun di waktu malam untuk mendirikan sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang menunjukkan ketulusan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, barang siapa khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya ia sholat witir di permulaan malam. Dan barang siapa yakin bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya ia sholat witir di akhir malam. Karena sesungguhnya sholat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, dan hal itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim. Ke-12 yaitu orang yang sholat subuh dan asar berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat berkumpul pada waktu sholat subuh dan asar. Mereka melaporkannya kepada Allah, lalu mereka berdoa, maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Terakhir ke-13, orang yang makan sahur. Dijelaskan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atau berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap golongan ini menunjukkan bahwa amal sederhana jika dilakukan dengan ikhlas dan konsisten dapat membawa keberkahan luar biasa. Tidak hanya mendapatkan ridha Allah, tetapi juga doa dari malaikat yang tanpa henti menyertai kita. Marilah kita berusaha menjadi bagian dari golongan ini, karena doa dari malaikat adalah hadiah yang sangat istimewa untuk bekal kehidupan di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Teruslah berbuat kebaikan, karena kebaikan adalah jalan menuju ridha Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.